Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bin Ahmad Effendi di YouTube Media Tama Web. Nah, jadi kali ini kita udah kedatangan tamu jauh-jauh dari Lubuk Buaya, yaitu saudari Imni. Thank you Im, udah hadir Im. Iya, buat Media Tama nih. Ya, siap. Nah, jadi kita nanti akan mengulik terkait dengan ini salah satu entrepreneur muda ya, umur 24 tahun ya, sudah bisa buat berbisnis gitu. Oke. Cek it out. Video ini dipersembahkan oleh Diata.id, aplikasi kasir solusi untuk bisnis Anda. Sekarang gimana sebagai sebuah apa sekarang? Sekarang berhubung usahanya nggak bisa offline ya, Iya. jadi mau nggak mau kita main online. Ya selaras lah sama visi dan misinya Media Tama ya. Gimana? Mengonlinekan Indonesia. Khususnya Sumber. Iya. Benar-benar. Jadi sekarang udah online semuanya. Mau nggak mau ya sekarang online. Nah, jadi ini sebenarnya apa aja sih bisnis yang mau lagi ini sekarang ini? Oke, jadi sebenarnya ini tetap di bidang jasa sih, jasa pendidikan. Iya. Jadi ini punya bimbel, bimbingan belajar high school. Ya, dan biasanya sih kalau misalnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan atau 2 bulan setelah bulan Ramadan juga aktif di fashion sih, ada lagi-lagi. Gitu. Jadi high school, kalau sekarang high school itu udah ada berapa lama sih sebenarnya di High school itu sebenarnya udah jalan 3 tahun, cuman mungkin yang baru ke permukaannya itu kurang lebih mau 2 tahun. mau ditahu? Ini kan ini perusahaannya kan di bidang komunikasi ya. Iya, Kok bisa komunikasi. sampai suka ke bisnis gitu? Gimana sih awal mulanya? Jadi awalnya itu mungkin karena backgroundnya kan juga dari keluarga yang menengah ya Bang. Iya. Nah mungkin di sana kita diajarin buat lebih support sama kehidupan sih. Iya. Jadi dari SMA pun ini suka ngasah skill yang ini punya. Jadi waktu SMA itu suka banget nulis. Jadi 3 tahun sempat di Singgalang dulu. Oh gitu. Di Singgalang. Pernah di Singgalang. Ngapain di Singgalang? Ngapain di Singgalang? Nyapu-nyapu. Padahal. Enggak, jadi emang suka nulis. Berarti nulis berita gitu ya? Nulis berita, jadi korespondennya Iya. ada nulis berita, ada nulis artikel, cerpen, dan dari sana selama 3 tahun itu juga dapat jajan tambahan lah waktu SMA dari Singgalang. Nah gara-gara itu juga dapat PMDK di UNAN yang komunikasi, makanya selaras sih. Oh, berarti awal bulan dari SMA udah mulai dulu ya? Udah suka sama itunya hobinya. Jadi kalau punya hobi, ngerasa sesuatu itu menarik, jangan dibiarin gitu aja sih. Berarti SMA itu di Singgalang? Di Singgalang. Itu ngapain gimana? Belajar di sekolahnya gimana waktu itu? Nggak ganggu misalnya gitu? Sebenarnya dibilang ngeganggu nggak ngeganggu sih, tapi dibilang ganggu ya pasti ganggu gitu. Cuman tetap dinikmatin aja karena kan menulis bisa kapan aja nih Bang. Iya, betul. Terus kita juga udah punya gadget dari Iya. SMA udah punya, walaupun nggak Android ya dulu ya, masih pakai BB atau pakai Nexian gitu Iya, kan. iya. Tapi jelas bisa ngetik kan. Iya, Terus iya. kirim email ke Singgalang. Jadi udah lama sih juga belajar tentang digitalnya mungkin. Iya. Jadi itu celahnya mungkin. Jadi sekarang lebih enak buat menjalankannya. Nah, terus terkait high schoolnya kenapa bisa kepikiran buat bisnis padahal backgroundnya ilmu komunikasi. Mungkin dari sana Bang, jadi udah kebiasaan kayaknya buat dapetin sesuatu yang dimau kita harus kerja dulu. Udah biasa kayak gitu, dan pada akhirnya pekerjaan ini pun juga memberikan dampak yang baik buat lingkungan ini. Nah ini bisa bantuin teman-teman atau bantuin junior yang Kak nggak bisa bayar kosan nih, nah dia bisa kerja bareng ini. Nah mungkin dari sana aja sih Bang. Berarti itu kenapa sih awal mulanya kepikiran buat buka high school? Karena ini yang tadi jauh dari bidang belajar mengajar intinya sebenarnya. Kenapa sih kebuka buat high school? Mungkin kayak yang lain mungkin buka butik atau yang lain. Kenapa sih bisa dibuat buat pelatihan les di dalam ini? Ya, kalau misalnya dipikir-pikir ya Bang ya, itu kayak emang banting setir banget dan kadang ada yang bilang juga itu bukan bidang ini. Nah, bisa ada yang matahin itu sebenarnya bisa diiyakan, itu emang bukan bidang ini. Cuman kalau misalnya kita nggak belajar dan terjun di sana, kita nggak pernah tahu gitu. Dan kenapa bisa bikin high school ini adalah ketika ini ngelihat di Sumatera Barat sendiri khususnya pendidikan itu masih sangat
jauh lah dari Pulau Jawa sana. Nah, hadirnya ini ataupun high school ya kita nggak bisa merubah secara signifikan. Kita nggak bisa bikin pendidikan Sumber bisa beriringan sama Jakarta, itu nggak mungkin banget gitu. Tapi setidaknya dari sini, dari kita anak nagari ya Bang ya, istilahnya kita bisa membantu lingkungan sekitar. Jadi dulu keponakan ini dia kan masuk SMP nih dari SD negeri. 2 atau 3 tahun belakangan atau malah 5 tahun, jadi bahasa Inggris itu dihapuskan dari sekolah negeri. Nah, dari sekolah dasar negeri. Sementara ketika keponakan ini mau masuk SMP negeri yang favorit, NEM-nya nggak nyampe nih. Nah, mau dia ada jalur prestasi yang dia bisa ikut sebenarnya. Nah, tapi ini temenin dia ke SMP favorit itu buat tes mandirinya. Terus habis tes mandiri dia tiba-tiba nangis. Ini marah dong. Ya udah, kalau misalnya udah selesai kerjain, ya doa aja. Nanti pasti kita, kalau rezeki kita pasti lulus. Nah, ternyata keponakan ini cerita dia beneran nggak ngisi sama sekali. Ini marah dong Bang, karena kita tahu kan dia udah 2 hari atau 3 hari yang lalu dia belajar terus tapi ternyata yang jadi masalahnya adalah soal-soalnya itu semua bahasa Inggris. Ada beberapa yang bahasa Inggris 50% deh katanya. Sementara dari sekolahnya sendiri dia nggak ada diajarin bahasa Inggris. Kenapa? Yang notabene sama nih SD negeri, SMP negeri. Harusnya selingi dong gitu. Jangan ada pengelompokan kayak gitu. Nah, dari situ dia baru tahu ternyata kalau misalnya lo mau pintar, lo mau punya skill yang lebih, ya lo harus cari dari luar sekolah. Nah, kayak gitu kan Bang. Dan akhirnya yaudah ini bilang sama keponakan ini, waktu itu juga Ramadan, mungkin ini Ramadan membawa berkah ya Bang ya, jadi ada peluang usaha. Tapi awalnya enggak, sama sekali bukan usaha. Jadi yaudah kakak besok ajakin teman-temannya dekat rumah, ada 4 orang gitu belajar. Bunda juga lagi kosong, belajar bahasa Inggris sama Bunda gitu. Dan jadi dia belajar bahasa Inggris sama ini. Dan karena teman-temannya dari mulut ke mulut, terus orang tuanya juga udah segan mungkin ya Bang ya, karena si anak tiap hari ke rumah ini, akhirnya ya udah kenapa nggak dibuka aja. Akhirnya ini calling temen ini yang S1 Sasingunan, dia bikinin silabus, dia bikinin modul, terus ini coba buat pinjem modal sama mama. Ya udah kita buka kecil-kecilan, tapi alhamdulillah sih sekarang sekarang udah berkembang ya. Alhamdulillah masih 2017 ya awal mulanya. Ya 2017 akhir. Berarti dari sejarah dari adik ini tadi ya. Dari keponakan. Ya, dari keponakan itu ya. Kenapa bisa sampai sekarang? Berjalan. Tapi iya, ternyata emang kata orang kan bisnis itu adalah ketika kita bisa melihat peluang dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin untuk 2 poin yang menjadi urgensi dari sebuah bisnis, ini udah pegang itu dulu. Nah, sekarang sih gimana caranya biar tetap bertahan? Mungkin itu. Itu kemarin di tahun 2017. Berarti dari mulai ke mulut awalnya ya? Dari mulai ke mulut. Bisa sampai sekarang. Nah, itu awal mula ini yang ngajak semua adik-adik itu, atau memang ini udah ngajak teman-teman semua gitu? Awalnya memang 4 siswa nih. 1 bulan itu ini punya 4 siswa dan ini masih ini yang ngajar nih. Karena kan juga bukan lulusan bahasa Inggris nih. Takutnya kalau misalnya sampai advance sampai lanjut, itu bukan bidang ini juga. Nah, jadi karena ini kontak teman dan akhirnya dari 4 anak jadi 17 anak di bulan kedua. Nah, dan yang jadi peluangnya lagi, awalnya kan memang konsentrasinya itu di English course banget. Nah, jadi karena ada peluang lagi, ini kan mainnya di daerah Buaya nih awalnya. Nah, di sana ternyata kebijakan baru lagi waktu itu dari Pak Anies ya. Dari Pak Anies, kalau kita itu pakai sistem yang namanya tematik atau kurikulum 13. Nah, itu ada banting setir juga di pendidikan dari KTSP jadi kurikulum 13, dan itu nggak mudah banget buat si orang tuanya. Nah, jadi banyak yang bilang ini dia udah les bahasa Inggris terus dia curhat sama ini, Miss, mama nggak bisa nih ngajarin tema ini gimana caranya. Nah, dari sana karena menjawab kebutuhannya lagi, nah ini coba cari anak TGSD UMP yang bisa ngejawab ini sebenarnya tematik ini apa. Setidaknya kalau dia bisa bikin ini ngerti masalah tematik, berarti dia bisa bikin ngerti siswa. Nah, gitu. Jadi peluang lagi sih sebenarnya. Jadi itu langsung direkrut tambahan karyawan baru atau
dan coba skemakan kelasnya, gimana bikin kelas ini yang sesuai tagline-nya Hai Labang Learning is Fun gitu. Gimana belajar itu menyenangkan, karena kita tahu nih banyak banget bimbel-bimbel yang lain ya, dan ya jangan sampai satu usaha itu punya nilai yang sama. Kita punya masing-masing punya nilai, tapi bukan berarti kita juga tidak bersaing dengan tidak sehat. Nah kayak gitu kan. Nah akhirnya ini panggil salah satu pengajar, rekrut lagi, dan alhamdulillah dari satu pengajar itu si anaknya suka, nambah terus, akhirnya nambah pengajar, nambah Jadi sekarang udah semua mata pelajaran ya yang di dalam ya. Yang awalnya cuma bahasa Inggris sekarang udah jamur. Iya, alhamdulillah. Nanti kedepannya mau apa? Ngembangin ke bidang apa lagi selain yang sekarang di bidang umum atau bidang bahasa Inggris atau umum gitu kan? Reguler lah ya, Nanti mau di bidang apa lagi? Nah rencananya sih memang kita ngeliat pasar juga ya Bang ya. Kalau dia berbicara dari segi bisnisnya kita lihat pasar, tapi benar di Sumatera Barat sendiri ini benar-benar kita yang orang Padang gitu. Gimana caranya setidaknya Sumatera Barat ini bisa menerima pembaharuan lah. Kita tahu kan ya Sumatera Barat gini gitu. Nah jadi harapannya nanti mungkin high school bisa mengembangkan keterampilan yang lain, nggak cuma dari segi akademisi, jadi non akademisi coba high school bukan nantinya. Sih. Mungkin bisa sama web media kamu. Siap. Nah jadi gini, sebenarnya high school ini kan mungkin di tahun 2017 ya. Dan kita tahu sudah banyak bimbel-bimbel lainnya yang punya multi Padang. Nah, gimana sih ini ngatasi hal itu? Apa yang membedakan ini dengan yang lainnya? Gitu. Nah, kalau ngejawab yang pertanyaan ini ya Bang, ya sebenarnya itu banyak banget kayak tekanan sosial yang didapetin ketika memilih untuk membuka usaha. Iya betul. Nah, kayak nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah bahas temen dulu, pasti di keluarga apa ya? Iya, banyak yang kayak kurang meyakinkan, kayak ragu gitu sama usaha kita. Tapi ya benar yang kata yang ini bilang tadi, karena kita udah riset juga, kalau dalam usaha itu riset penting banget. Jadi kita udah riset, ada banyak banget bimbel yang udah dewasa perusahaannya, cuman mungkin karena namanya atau brandnya udah besar, jadi inovasi yang dilakukan pun juga nggak perlu lagi lah, karena mereka udah punya brand nih gitu. Nah mungkin itu kebanyakan dari, tapi nggak tahu ya, kita berkaca di sumber aja, tapi itu yang jadi celah dan peluang lagi buat e-school, gimana kita bisa belajar dari yang udah ada sehingga menciptakan yang belum ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa bedanya yang ini sama yang lain, itu dari segi pembiayaan kita beda, dari segi belajar pun juga beda. Jadi mungkin kalau misalnya di bimbel-bimbel yang lain, bimbel anak-anak yang menyesuaikan jadwalnya dan segala macam, tapi kalau misalnya di high kita yang menyesuaikan anak. Tapi bukan berarti setannya juga bebas. Tapi ketika kalau misalnya mereka udah sepakat jamnya hari ini, waktunya hari ini, ya mereka pasti bakal tetap di jam itu. Jadi lebih memudahkan sih intinya. Karena kalau ibarat marketingnya nih Bang ya, kalau misalnya orang Padang yang maka pemudahan sih yang basic tech gitu. Iya, ini lebih dimudahkan lah. Iya benar. Anaknya gitu kan, jadi nggak ribet-ribet lah gitu. Nah, jadi gini, sekarang kira-kira di high school ada berapa orang sih anaknya yang nangis? Sebelum pandemi ya, kita ngomongin sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu karena kita mau ujian nasional nih Bang, ya kan Maret ya. Itu kalau ditotalin sama yang privat, kita kan juga ada privat nih ke rumah, itu mungkin di 2 cabang lebih dari 100 orang. Cuman gara-gara pandemi dan langsung Menteri Pendidikan bilang, wah hapuskan. Dan karena ekonomi keluarga mungkin juga sedikit terganggu gara-gara pandemi ini, jadi nggak semuanya langsung bisa dibawa ke online. Jadi ada beberapa yang benar-benar off dan masuk lagi ketika mungkin pandemi sudah selesai gitu. Iya, memang kita pun terkejut dengan keputusan dari menteri. Iya benar, nggak nanya dulu gitu ya sama orang tua. Jadi sebenarnya siswa itu udah dipersiapkan untuk UN gitu kan. Nah tiba-tiba mungkin pandemi juga UN dibatalkan. Berdampak juga ke bimbel-bimbel lainnya. Iya benar, banyak
yang patah lah apalagi gitu. nanti tahun depan kalau memang ditiadakan mungkin harus cari strategi lain ya. Sebenarnya itu bagus tuh buat media tambang. Jadi off the recordnya kalau misalnya nggak ada UN, Yeah. sekolah pun kalau misalnya mau masuk ke jenjang selanjutnya dia nanyain skill sih. Nah, apakah kan biasanya peminatan nih, apakah si anak lebih minatnya di musik atau lebih minatnya di digital Yeah. atau lebih minatnya di public speaking, mungkin nanti juga bakal dilatih. Dan katanya sih kalau untuk SMA nanti jurusan bahasa bakal dibuka lagi. Nah, off the recordnya sih seperti itu, tapi nggak tahu lah ya, karena kan semua fleksibel ya. Yeah. Sebulan sebelum itu masih bisa dirubah. Iya sih. Jadi sekarang mungkin sebelum pandemi kemarin sekitar 100-an siswa ya. Itu sekarang emang udah berapa cabang kalau untuk sekolah? Kalau untuk hanya 2 cabang, kita udah 2 cabang di Lubuk Buaya sama di Gunung Panyulun. Cuman kalau di Gunung Panyulun ini kita baru starting Januari kemarin. Januari kemarin. Baru banget, belum bisa capai nih targetnya. Udah disuruh stay at home. Ya udah nggak apa-apa, kita legowo aja ikutin pemerintah aja. Baru Januari kemarin. Januari kemarin. Tapi kalau misalnya buat yang di Lubuk Buaya sih, alhamdulillah udah jalan 2 tahun. Iya. Kalau karyawannya sekarang berapa? Kalau karyawan ini sebenarnya kalau buat tim teaching ya Bang, Iya. tim teacher sendiri itu sesuai anak sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya anak lagi banyak pasti teachernya juga banyak karena kebutuhan juga banyak gitu. Iya. Cuman kalau misalnya anaknya sedikit ya teachernya mau nggak mau ya bakal sedikit. Tapi ini jadi tugas marketing nanti ya gimana. Kalau untuk corporate-nya sendiri kita cuma berlima, ada finance, desain grafis juga, ada marketing, ada customer service, pokoknya kita cuma 5 orang. Dan 5 orang itu udah 2 cabang. Jadi di satu cabang itu ada 1 orang yang benar-benar standby dari jam 8 sampai jam 4, walaupun nanti jam 8 pelajaran sampai jam 8 malam sih Bang. Nah, jadi yang 5 orang ini pegang handle besar lah gitu. Tapi kalau untuk tim teacher sendiri sebelum pandemi sih ada 17 orang gitu. Udah 17 orang. Dan dari ini sendiri ini bilang dulu sama teachernya, masih sanggup nggak ada teacher yang bisa menyanggupi 30 anak lebih walaupun dia private gitu. Nah, jadi mungkin balik lagi ke kebutuhan dia sih Bang. Jadi kalau misalnya butuh pendapatan yang lebih besar, tentu kerjanya juga harus lebih keras. Nah, mungkin di situ. Oh gitu. Jadi kira omsetnya dari high school ini berapa sih? Udah 2 cabang ya sekarang? Iya, udah 2 cabang. Sama di di Gunung Panyulun. Nah, kalau ditotalin omsetnya berapa sih per bulannya? Ini sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi bisa di 18-an, gitu kan bisa kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya habis pandemi sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih Bang. Nggak terlalu mengganggu karena gini, ini ngelihat semakin bagusnya brand kita juga bisa ngasih nilai atau value lah dari apa yang kita usahakan gitu. Jadi ketika ini kan next project nih ada high skill nih bulan Mei nanti, bulan Mei depan itu ini udah bisa 2 kali lipat secara price dari high schoolnya gitu. Jadi lebih mungkin ini yang akan menyelamatkan high school juga nanti. Nah, jadi kalau modal awal ini buat high school ini berapa sih kira-kira? Modal awalnya yang mana nih? Yang dari awal ini cuma di rumah doang nih Bang? Iya, yang di rumah itu modal yang pas awal yang pas awal dibuka kelas yang lain itu kira berapa sih gitu? Kalau diceritain modalnya dikit banget sih Bang, modalnya dikit. Jadi ini berdua nih sama yang Sasinguna tadi. Oh gitu. Nah, tapi dari segi pendanaan benar ini sendiri, tapi kalau dia kan benar-benar untuk segi akademisnya gitu. Nah, jadi kita bahu-membahu aja sih. Dari awal kita sudah tekankan kalau misalnya mungkin yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya kita komit sama apa yang kita kerjain, kita bisa ukur nih 4 atau 6 bulan lagi kita bakal dapat hasilnya gitu. Dan untuk Hai sendiri di awal sih malah ini ngerasa nggak ada modal sama sekali. Nah, nggak ada modal sama sekali. Ketika sudah ada peluang, akhirnya mengeluarkan modal sedikit dan baliknya juga banyak gitu. Cuman emang buat cabang kedua sih, cabang kedua ini rasa sudah bagus lah persiapannya sehingga ini bisa buka cabang kedua. Cuman ya itu kendalanya ya karena COVID gitu. Kalau
waktu itu udah sampai pendapatannya 3 sampai 5, akhirnya coba cari ruko di daerah Bogor kan nggak terlalu mahal nih. Nah, akhirnya modalnya ada yang dikeluarin, cuman nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau misalnya anaknya lagi down nih, sebenarnya